Dia kalau misalkan nggak dibaca, ya nggak akan lulus karena itu intinya dibaca apa artinya, apa pahami. Nanti kalau udah dipahami pasti dijawab tuh pasti betul itu. Oke, malam hari ini kita berdoa dulu. Semoga malam hari ini kita tetap sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan kita walaupun kita sudah pakai masker, tetap tetap harus jaga jarak karena yang kena kondisi sekarang itu tidak memandang usia. Oke, sebelum kita mulai berdoa, silakan Julianto nyanyi dulu. Nyanyi. Ya udah deh, Julianto kamu doa deh. Sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut percaya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, silakan dihidupkan kameranya. Saya mau ambil absen dulu, screenshot. Saya mau screenshot dulu. Nanda, silakan dihidupkan kameranya. Saya mau ambil gambar. Tuh, kelihatan tuh yang belum kelihatan kameranya belum tuh. Sabarlah, jangan di off kan dulu. Saya belum sempat tekan print screen. Sabar. Tuh, Nanda belum. Kameranya. Saya belum tekan. Saya udah load ya, Pak. Hah? Kamera saya udah pak, itu nggak tahu saya kenapa di tempat bapak mati hidup. Oh, gitu. Nanda juga udah Pak. Iya sama Pak. Nanda juga udah. Tuh pas. Pas, dah. Udah matikan lah. Saya simpan dulu karena untuk absen dulu. Tunggu ya. Paste. iOS 4. Oke, pada malam hari ini seperti biasa kita masih pertemuan keempat. Kita dasar aja kita pelajari dulu. Nanti buat aplikasinya ketika UTS sudah baru kita buka tools dari Xcode atau Visual Studio-nya. Sekarang kita menggunakan logikanya dulu karena logika programnya kita menggunakan karena kalian tidak menggunakan Mac, jadi kita menggunakan ada nama website namanya Glot.io. Ini untuk yang awalnya itu bisa mempelajari semua bahasa pemrograman, banyak assembly, terus ATS, Bash, ini banyak, C++, Crystal, C#, banyak nih. Java juga bisa, JavaScript, Julia, Kotlin juga bisa di sini. Kotlin ini untuk Android. PHP juga bisa, Ruby juga bisa, Python juga bisa. Ini kita tes di Swift karena kita iOS. Ini untuk tes coding logika program yang harus kita pelajari dasar-dasarnya, karena kalau kita tidak memahami dasarnya itu bahaya, karena kalau misalnya membuat aplikasi pondasinya tidak kuat, aplikasinya pasti banyak error atau bisa sama sekali tidak bisa digunakan karena logikanya error. Untuk pertama, ini sudah ada tutorial dari W3Big. Biasanya orang banyak belajar dari sini untuk dasar-dasar dari Swift ya, karena pemrograman iOS ini sebenarnya wajib itu harus menggunakan bahasa pemrograman Swift. Jadi
Nanti kalau misalkan kita udah bahas semua tentang Swift, kita baru bahas pakai Visual Studio atau Android kemarin untuk yang iOS Flutter ya. Tapi yang wajib kita tunaikan dulu. Ya, tunaikan dulu. Ini ada sampai generic access control. Nah, ini bisa dibaca dan dipahami kita sampai jam 10 nanti. Kalian kalau misalkan mau baca di rumah juga mau baca nanti juga boleh. Ini saya rekam, nanti saya masukin ke YouTube ya. Swift ya, kalau misalkan untuk pertama kali Swift itu pertama kalinya itu ya untuk membuat aplikasi dari iOS. Swift sebuah dukungan beberapa paradigma pemrograman dan open source berbahasa pemrograman compiler jenis Apple 2014 ya. Dari Apple Developer Conference dirilis tahun pengembangan iOS, iOS X dan aplikasi watchOS. watchOS ini untuk jam tangan. Ini untuk OS X ini pertama kali rilisnya itu untuk MacBook atau iMac. iOS ini untuk iPhone biasanya. Kalau iPhone atau iPhone ya, iPhone lah ya. Terus Swift menggabungkan keunggulan C dan objek C dan C kompatibilitas terbatas. Jadi dia turunan menggabungkan bahasa C ya. Jadi masih mirip lah. Kalau misalkan kalau kalian pandai Java, pandai PHP, masih mirip-mirip ya. Terus Swift adalah objek C dapat menggunakan lingkungan operasi yang sama di Mac OS dan iOS platform. Ya, ini Swift. Jadi untuk Mac OS dan iOS platform. iOS itu OS-nya iPhone ya. iOS ya. Kalau misalkan iPad yang terbaru itu enggak iOS lagi. Kalau dulu iPad lama itu masih iOS. Kalau sekarang udah iPad OS tambahannya. 8 Juni 2015 Apple mengumumkan WWDC 2015 Swift akan open source termasuk compiler dan perpustakaan standar. Makanya karena dia open source, makanya sejak tahun 2014 2015 bisa dikembangkan bahasa Swift. Jadi kita bisa membuat aplikasi dari ini tadi iOS, iOS X, watchOS pula. Kalau tutorial ini ya, ini adalah karena kekurangan di terminal mobile atau iPhone dan pengembangan aplikasi OS jika ada yang lebih besar dari jasa pengembangan sebelumnya. Ya, karena ini menggunakan dari web aja, tidak menggunakan aplikasinya. Jadi sebenarnya kita pakai Mac bisa langsung kita gunakan di Xcode, namanya Xcode. Dan Xcode pertama kali itu yang ini digunakan atau dicobakan ke versi 7.1 ya. Program Swift pertama sekali ya, inilah bahasanya. Jadi kalau misalkan membuat bahasa Swift itu ya hampir sama bahasa C. Jadi ini adalah variabelnya. Ini ada pengenalan ini apa gitu loh. Ini adalah var, variabelnya myString. Di dalam myString itu ada hello world. Ini untuk yang dasar pertama kali. Jadi print ini perintah menampilkan. Kalau misalkan di sini juga bisa menjalankannya. Nah, di sini juga bisa, di sini juga bisa. Ya, kalau di sini tinggal misalnya cobakan aja, misalnya var di copy, terus pastikan di sini, boleh diganti misalnya hello world, aplikasi pertama saya. Jadi nanti diisinya di myString, tampilkan myString. Ketika di run, maka akan tampil hello world, aplikasi pertama saya. Sama
Ini masih hal-hal dasar yang harus dipahami di bahasa pemrograman iOS di Xcode atau yang di native-nya Apple ya. Nah, ini kayaknya error nih yang di sini, makanya pakai kalau misalnya jalankan, silakan jalankan pakai nama websitenya adalah Glot.io. Atau ada yang udah beli MacBook nggak di kita berempat? Julianto, Nanda, atau Hendra? Udah ada yang beli MacBook nggak? Belum. Ya kalau misalkan belum beli MacBook ya nggak jangan dipaksa ya, karena lagi pakai. Jadi kalau misalkan kalau belum ada jangan dipaksa, karena kondisi kita sama tahu lagi COVID ya. Banyak yang di PHK, banyak yang kondisi kita darurat. Jadi kalau misalkan belum ada ya tidak masalah. Kalian perhatikan saja ya. Karena nggak boleh memaksa ya, karena kalau dipaksa nanti takutnya buat makan aja kami susah pak, uang kuliah itu udah ngos-ngosan kami pak, takutnya seperti itu. Iya pak, laptop ini aja udah masuk ke UGD loh pak. Ya kan. Jadi saya mengerti, bagi yang punya ya Hendra silakan nanti pahami aja dasar-dasar dari logika programnya ya. Selanjutnya, oh ya kemarin bilang Julianto, saya ada iPhone di mana pak? iPhone itu untuk emulatornya. Jadi kalau misalnya pakai Windows, nanti emulatornya bisa pakai iPhone atau tablet juga bisa ya. Tapi kalau bahasa pemrograman Swift-nya itu nggak bisa, walaupun kamu punya iPhone tidak akan bisa membuat Swift-nya gitu loh. Karena Swift itu adalah bahasa yang disediakan oleh Apple untuk membuat aplikasi ini tadi, iOS, OS X, Mac OS. Sekarang OS X ini yang paling versi terbaru adalah bukan OS X lagi, sekarang adalah Big Sur. Jadi kalau misalkan kalian punya MacBook nantinya, kalau support ke Big Sur, berarti download saja ya, karena tampilannya udah bagus semua. Next, jadi kita pelajari struktur lingkungannya dari Swift ya, atau tata bahasa dasar dari Swift. Swift adalah bahasa pemrograman open source. Nah, jadi jangan bilang nih Swift ini berbayar lagi ya, atau free lisensi atau lisensi, jangan. Dia open source. Tunggu saya minum dulu. Jadi Swift ini adalah bahasa pemrograman open source. Jadi dia bukan tools ya. Jadi sama kayak gini. Android Studio itu bahasa pemrograman nggak? Enggak. Android Studio itu adalah tools editornya. Bahasa pemrogramannya apa di Android Studio? Bisa jadi Kotlin, bisa jadi Java, bisa jadi dan lain-lain. Bisa jadi C juga ya. Jadi intinya bahasa pemrograman itu adalah Swift. Tool editornya untuk Swift ini kalau di MacBook itu namanya Xcode ya. Xcode tadi ada yang pertama kali itu adalah Xcode 7.1. Sekarang itu kalau nggak salah Xcode versi berapa tuh ya Hendra? Kamu sekarang Hendra? Coba cek versinya. Xcode versi berapa? Karena kalau udah download sekali, nanti kalau diupdate usahakan jangan diupdate. 12 ya. Biasanya kalau download itu update, misalnya kalau ada pembaruan yang baru, itu lama juga, itu bisa bergiga-giga juga. Jadi kalau pakai yang lama aja. Ya. Terus sebelum pengembangan formal aplikasi, kita perlu membangun lingkungan pengembangan Swift. Jadi untuk membuat aplikasi, kita juga perlu membangun lingkungan pengembangan Swift untuk lebih menggunakan bahasa dan pembangunan ramah alat untuk pengembangan aplikasi yang cepat. Tunggu ya, ada orang. Ya, waalaikumsalam. Tunggu bentar ya.
tunggu sebentar, ada orang. Mi, ada orang Mi. Mi, ada orang. Ini papi ngajar nih, cepat. Cepat papi ngajar. Iya, ini orang nunggu. Cepat masuk kamar, papi ngajar nih. Ini orang nunggu nih. Lanjut, maaf tadi ada orang ya. Ada orang antar makanan. Dan setelah itu, karena lingkungan pengembangan Swift perlu dijalankan di sistem OS X atau Mac OS, sehingga lingkungan dibangun akan berbeda dari lingkungan Windows. Makanya kalau membuat Swift itu tidak susah di Windows ya, banyak cara-caranya. Saya kemarin sudah coba-coba buat virtual, buat VMware pakai Mac OS juga susah caranya. Kalau saya ajari kalian mungkin nggak selesai nanti kita bahas pemrograman Swiftnya. Terus menindaklanjuti studi tentang prosedur pengaturan lingkungan pengembangan cepat ya. Berhasil membangun premis lingkungan pengembangan cepat, Anda harus memiliki komputer Apple. Nah, inilah wajibnya nih. Ini wajib nih. Kalau nggak ada ya tidak masalah sebenarnya, karena sebenarnya kalau misal belajar kuliah itu, apalagi kalau S1, kalau belajar Android nggak harus punya Android, tapi ya lebih baik punya Android seperti itu. Ya. Karena lingkungan pengembangan terintegrasi Xcode hanya dapat berjalan pada sistem OS X atau Mac OS ya. Sistem komputer harus dalam berada OS 10 ke atas. Nah, ada 10, 11, 12 sampai Big Sur yang terakhir sekarang ini. Komputer Anda harus menginstal Xcode lingkungan pengembangan terintegrasi. Jadi Xcode itu sama kayak Android Studio, tools editornya. Downloadnya kemana? Nah, Swift itu bisa di-download di link ini atau di sini, ya. Ini katanya download di sini lebih cepat. Ini sumbernya. Nah, ini dia. Setelah di-download, nanti diinstal di Xcode-nya, ya. Terus ini di App Store juga ada. Ini tampilan awal dari Xcode-nya nanti. Ya, saya kecil dulu supaya nampak. Kelewatan kayaknya. Dia 80. Oke, segini aja. Oke, ini dia. Terus lanjut. Terus ini buat pertama kali. Nah, jadi sama aja. Di My Playground tuh pertama kali Swift-nya tuh tadi kita buat var str, new variable str, isinya hello playground. Sama. Ya, kok kecil kali pula nih. Oke. Terus ini juga bisa di Gloat.io ini juga bisa ya. Kalau mau cobakan juga bisa. Print str, maka tampil hello playground nantinya. Project pertama ini di Xcode ya. Jadi kalau di Xcode itu nanti kita pilih new project. Terus pilih single view untuk pertama kali. Setelah itu buat nama projectnya, buat organisasi apa. Ini sama persis kalau udah belajar Android, ini sama persis nih. Cuma bedanya bahasa pemrogramannya aja yang beda. Language-nya Swift, device-nya apa? Nanti bisa diganti device-nya iPhone kah atau apakah gitu. Terus ini struktur pertama kalinya.
minggu depan kita cobakan langsung ke Xcode-nya. Jadi kalau yang nanti nggak punya, lihat aja ya, bisa dicobakan, nanti lihat di YouTube saya aja. Untuk yang pertama kali ini kita selesaikan ini dulu yang dasar-dasar. Terus yang pertama tuh ini namanya main storyboardnya yang terbuka. Main storyboard open standar melihat kosong terbuka aplikasi sederhana ukuran layar datar. Jika memang hanya perlu mengembangkan aplikasi ponsel iPhone yang kompatibel, Anda dapat gunakan auto tata letaknya. Jadi bisa memasang layout seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bisa menggunakan auto layoutnya. Kalau di Android nggak bisa. Kalau di Android harus dipilih layoutnya. Ya, layoutnya vertikal atau linear layout atau relative layout harus dipilih. Ya. Setelah itu lanjutnya Anda dapat melihat ukuran interface ke dalam lebar telepon iPhone dan tingginya, lebar atau tingginya. Kita bisa mengingat dalam ukuran layar ini, menghitung posisi, kapasitas, tata letak masa depan. Masa depan ya, tata letaknya ini, layar depan maksudnya ini. Ya, bahasa Indonesia. Ini ukurannya adalah lebarnya 320 pixel. Ini ciri khas iPhone ya. iPhone tuh layarnya kecil-kecil. Jadi yang iPhone itu kalau membuat aplikasi untuk iPhone itu usahakan yang pixelnya yang standar saja. Karena orang biasanya jarang yang paling banyak itu adalah yang memakai yang iPhone biasa, bukan yang kayak tablet yang besar-besar ya. Misalnya kalau yang besarnya itu namanya, kalau iPhone X tuh iPhone X Plus ya, X Plus atau X apa gitu. Kalau misalkan iPhone 12 Pro Max, itu yang besarnya itu. Jadi ukuran layarnya besar. Kalau iPhone 12 biasa, ukurannya standar, kecil digenggam tangan. Jadi buat aplikasinya pun harus sesuai experience-nya. Jangan nanti kalau membuat aplikasi semuanya besar, buat ikonnya besar, sedangkan untuk iPhone Pro Max kalau kebesaran nanti penuh icon jadinya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Setelah itu jika ditampilkan maka hello world gitu loh. Jadi kalau bahasa tadi di variabel str sama dengan hello world, terus akan tampil di dalamnya adalah hello world. Tata bahasa dasar dari Swift. Best Swift-nya kayak mana sih Swift itu gitu. Contoh seperti ini. Ini kalau misalkan dicobakan itu akan menampilkan hello world. Ini sama tadi ini kalau salah. Kalau di copy pun kalau di run nanti akan tampil di layarnya hello world. Itu bahasa pertamanya. Untuk komentar dari Swift tidak dijalankan oleh coding atau compiler, itu tanda garis miring bintang garis miring. Contoh, kita buat komentar ini komentar tidak diproses, tutup lagi, tidak ditutup, terus garis miring seperti itu. Jadi kalau di run pun dia tidak akan menampilkan yang di dalam komentar. Jadi kita bisa menandai ini coding apa sih ini tadi gitu. Misal coding hello world 1, hello 2. Jadi kalau pas kita buka lagi codingnya, bisa kita mengerti dengan cepat codingnya seperti apa. Jadi komentar ini sangat perlu ini ya. Anda perlu memperkenalkan UIKit. Jadi nanti kalau kalian di OS X di Xcode itu harus impor UI kit-nya, dan cocokannya ini harus impor ini, dan outputnya ini ya. Swift memperkenalkan
Perkenalkan. Jadi kita bisa menggunakan pernyataan import untuk memperkenalkan kerangka dari Objective-C. Jadi tetap aja dia menggunakan library dari C, ya. Jadi Swift itu bukan induk sebenarnya. Jadi tetap dia berasal dari bahasa C. Misalnya pernyataan import kakao atau cacao tadi untuk mengimpor perpustakaan dan menggunakan cacao API-nya. Kita dapat menggunakannya dalam program Swift. Nah, ini contoh kita. Ini string dan simbol, misalnya Swift pada program berikut nih. Program Swift dari berbagai token spidol dapat kata-kata apa nih maksud bahasa Inggris nih. Bagus bahasa Inggris aja nih. Mana deh English. Ini dia. Jadi dari token penanda dan baik katanya atau pengenalan atau identifier, konstan, string dan simbol. Ini dasar-dasar aja semua. Jadi print test. Jadi fungsi dari print isinya adalah tes. Jalankan isi dari print. Jadi print test ya. Ini karena tes saja. Dan catatan note atau note. Ini yang saya bilang tadi, komentar. Kalau di sini sebutnya note, tapi biasa orang nyebutnya adalah tanda komentar ya. Nanti kalian boleh cobakan satu persatu. Ini apa lagi ini? Lanjut semicolon, identifier udah, titik koma. Semicolon itu ternyata titik komanya ya. Tidak seperti bahasa lainnya, Swift tidak memerlukan penggunaan titik koma. Jadi biasanya kalau bahasa C sebelumnya, kalau misalnya kita menggunakan PHP, itu menggunakan titik koma di akhiran untuk menanda dia bahwa sudah ditutup ya. Kalau misalkan Swift tidak memerlukan penggunaan titik koma pada akhir setiap baris pernyataan. PHP juga itu biasanya menggunakan titik koma. Tapi kalau di Swift tidak perlu menggunakan titik koma lagi. Tetapi Anda harus dipisahkan dengan titik koma dalam jumlah yang sama dari baris pernyataan tertulis berikut ini. Nah, jadi kalau titik koma itu digunakan untuk pemisah seperti ini. Tapi tetap akhirnya tidak ada titik koma. Jadi kalau misalkan ada yang mau disatukan, harus diberikan pemisah seperti titik koma ini. Jadi titik koma ini tidak berfungsi untuk menutup barisnya. Ya. Identifier atau pengenalan. Untuk memberikan variabel konstanta, metode atau fungsi. Jadi pencacahan yang menentukan nama strukturnya, kelasnya, objeknya, protokol lainnya. Surat merupakan pengidentifikasi yang norma-norma tertentu. Penamaan pengidentifikasi bahasa C sebagai berikut. Saat apa kita menggunakan identifier atau pengenalan? Misalnya pada case sensitif, my name dengan dua identifier yang berbeda. My name dengan my name dua pengenalan yang berbeda. Ini tetap ini my name, tapi ini lebih besar, hurufnya besar. Jadi ini sensitif, ini biasanya sangat-sangat sensitif. Padahal ini adalah dua identifier yang berbeda. Enggak sama ya kalau ini, walaupun tulisannya sama. Pengenal karakter pertama dapat underscores nih, atau huruf dimulai dengan garis bawah, tetapi tidak dapat berupa angka. Ini dasarnya harus kalian pahami ketika kita mau memulai Swift. Pengidentifikasi mungkin karakter lain garis bawah, ini huruf atau angka. Sebagai contoh, username, user garis bawah, name juga bisa, ini juga bisa. Sys, file, terus tinggi dan pengenal yang sah lainnya. 2 mile, kamar, room maksud ini ya. Serta pengidentifikasi ilegal dan kelas. Catatan,
Surat Swift menggunakan Unicode encoding nih, sama nih ya. Kalau di PHP juga menggunakan ini. Unicode disebut dengan sistem terpadu coding yang berisi penggunaan teks Asia seperti Cina, Jepang, Korea, dan karakter lainnya. Bahkan emoticon kita menggunakan alat chatting. Jika Anda harus menggunakan kata kunci sebagai pengidentifikasi, Anda dapat menambahkan aksen di sekitar kata kunci. Misalnya, ini kata kuncinya. Ini contoh. Ya. Nah, ini dasar-dasar aja nih. Nanti kita pelajari ketika kita praktek yang langsung di Xcode-nya. Terus ruang Swift bukan bahasa seperti C atau C++, Java sebagai benar-benar mengabaikan ruang. Penggunaan Swift dari ruang memiliki persyaratan tertentu, tapi tidak seperti Python menjorok persyaratan kurang ketat. Ini kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Yang ahli bahasa Inggris, yang nilai bahasa Inggrisnya dapat A kemarin siapa? Ada? Halo? Siapa? Siapa yang jago bahasa Inggris kemarin? Halo? Sepi ya kalau kita bertiga nih, berempat nih. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang nonton ini banyak kok. Lebih dari kurang dari 90. Saya nggak bisa bilang lebih. Karena akan ditampilkan di YouTube. Oke, saya jelaskan lagi ruang Swift. Nah, ini nih. Swift rekaman persyaratan kurang ketat. Dalam Swift, operator tidak dapat diikuti segera di variabel atau konstan. Misalnya, kode berikut akan diberikan let A sama dengan 1 tambah 2. Persengsalannya pasti prefix atau postfixnya sama dengan is reserved. Mungkin berarti langsung dengan tanda sama di depan atau di belakang penggunaan dicadangkan. Kode berikut diberikan, perhatikan ruangnya, berarti harus ada ruang. Ini yang disebut dengan ruang. Oh, ini kan tidak ada ruang. Nah, jadi berbeda ya antara ini dengan ini, ya. Terus kalau ke pesan kesalahan ini nggak ada ruang, ya. Ini karena Swift 1 tambah, percaya pernyataan ini lebih. 2 adalah pernyataan berikutnya. Hanya dengan cara ini tidak akan menulis kesalahan. Nah, ini dia. Ini yang tidak menulis kesalahan. Ya. Kalau ini tidak kesalahan, benar, ya. Swift literal. Yang disebut literal mengacu sebagai nomor tertentu, string, dan nilai boolean. Ini dapat menunjukkan langsung dengan jenis sendiri lokal dan nilai dari variabel tugasnya. Misalnya contoh seperti ini. Ini tahu nggak variabel apa? Ada yang tahu nggak variabel apa nih? Yang di blok ya Pak? Iya, yang saya blok. Itu variabel apa? Itu Nggak jelas loh Pak. Hah? Nggak jelas, buram. Oh, buram. Jadi tadi nggak jelas. Nih buram juga. Nah, Nih. 3, 1, 4, 1, 2. Kalau dari SMP kalian belajar ini nih. Angka itu nggak akan berubah-ubah sampai mati tuh. Buram lagi dah Pak. Kenapa? Buram lagi. Oh, berarti internet itu. Berarti internetnya naik turun itu, makanya blur. Ini 3,1241559. Ini adalah biasanya ya, kalau nggak salah ini bilangan pi. Kalian tahu bilangan pi nggak? Nggak tahu ya, nanti akan ketemu itu. Bilangan pi itu biasanya untuk jari-jari, untuk lingkaran, ya. Jenis Swift-nya, tipe-tipe data dari Swift, ya. Ini kalau saya lihatkan layar saya kayak gini, kelihatan nggak bacanya? Enggak. Kalau cepat saya ada agak-agak buram.
Enggak buram Kayak ya. nggak putus-putus gitu Pak. Iya. Kalau Dan dia kebalik loh Pak di sini Pak. terbalik, bacaannya terbalik. Iya, semuanya kebalik. Tunggu, saya coba saya atur lagi. Kok bisa terbalik ya? New order, transformer, transform, horizontal. Nah, ini masih terbalik nggak? Ini masih terbalik nggak? Enggak. Udah. Udah kan? Oke. Udah. Oke. Tapi tulisannya nggak kelihatan. Kalau tuh saya bisa sih Pak. Oke. Bisa dibaca. Saya kirim linknya saja ya, linknya ke grup, nanti kalian bisa baca di sana ya. Oke, baik Pak. Baca ya. Oke. Oke, itu linknya udah saya kirim ke grup, ke Signal. Nanti kalian bisa baca di sana. Jadi ini semua yang ada di sini harus kalian baca. Kenapa? Karena ini adalah dasar atau pondasi dari membuat aplikasi coding dari Swift atau iOS ya. Kalau udah semua nanti saya yakin kalian untuk membuat coding dari Swift, membuat aplikasi dari Swift tidak kebingungan apabila kita menemukan kasus atau case ya. Misalnya contoh untuk menghitung apa gitu, menghitung gaji. Jadi kalau menghitung gaji kan itu memerlukan logika. Karena membuat aplikasi itu bukan hanya sekedar tampilan input aja, bukan. Kita harus mengolahnya itu ada yang mengali, membagi, mengurang, menambah, itu namanya mengolah. Tapi kalau hanya menginput aja, menambah aja, itu berarti belum aplikasi namanya. Jadi belum sempurna aplikasi apabila dia tidak mengolah data. Kalau mengolah itu berarti harus menggunakan dasar-dasar dari logika programnya. Jadi bukan hanya Xcode itu dibuka buat project terus tambahkan text boxnya atau tambahkan buttonnya, bukan hanya sekedar itu aja ya. Jadi yang paling lebih penting itu adalah logika awal untuk membuat dari aplikasinya itu, Swift-nya itu seperti apa gitu. Jadi di sini ada dari awal sampai akhir. Kalian baca, kalian praktekkan sampai akses controlling. Nanti kalian baca, karena kalau misalkan saya baca nih dari awal sampai akhir takutnya ada yang tidak jelas kata-katanya ini. Jadi saya kasih kalian tugas malam hari ini sampai jam 10 nanti, silakan dibaca. Kalau sudah silakan nanti dikirim ke grup, bilang aja oke gitu. Tapi kita jujur ya, udah dibaca pak satu, kayak saya membaca tadi dari awal, saya baca awal-awal gitu kan. Saya juga nggak bisa paham semuanya ini, makanya harus berulang-ulang bacanya. Ada yang dasar ini malah saya belum pernah tahu sama sekali ya, itu ada. Makanya harus dibaca berulang-ulang. Apabila nanti kita punya case, maka kita tahu, oh saya pernah baca ini penyelesaiannya. Yang paling penting itu biasanya Swift operator ini, karena di sana ada aritmatika, perbandingan, operator logis, ya kan, penugasan, interval dan lain-lain. Ini yang paling penting biasa ini. Nih, apabila variabel A 10, variabel B print ini ya. Kalau mencobakannya gampang aja, dikopikan ke dalam apa tadi, Glot.io. Tapi kalau yang si Endra tadi kan udah ada Mac-nya, cobakan langsung di Xcode-nya. Nah, kalau seperti ini nanti akan langsung, ini bahasanya bahasa bisa dihapus aja nih bahasanya. Ini bahasa karena apa? Ini dari kayaknya dari Cina atau bahasa apanya? Nah, bisa dihapus aja ini. Set. Op. Nah, jadi dicobakan aja ini. Nanti kalau ada salah diperbaiki aja. Yang pasti nanti akan menampilkan isi-isinya. Ini ada salah lagi, Swift 82 Dynamic plus plus. Nah, coba dihapus aja dulu. Set. Oh, ini ada ya. Coba lagi. Nah, ini kan A tambah B. Nah, sama ini.
Jadi nanti bisa jadi ini edit text atau plain text dari A ditambah B, atau gaji komponen gaji pokok ditambah dengan ini, kita bisa seperti itu. Jadi bahasanya seperti ini. Jadi perkenalkan dulu A, perkenalkan dulu B variabelnya. Satu, kalau ini kalau di C atau di PHP namanya ini echo, ini biasanya penggantinya echo. Kalau di Swift itu print. Seperti ini printnya. Jadi dicobakan sampai akhir. Nanti kejujuran kalian saya minta, jangan sampai nanti, karena ini kepentingan kalian. Minggu depan kita cobakan di Xcode-nya langsung ya. Karena ini dasarnya dulu, karena kalian udah berapa 2 minggu ya libur ya. Nanti 2 minggu libur saya langsung masuk coding, nanti langsung hang pula nanti. Dan langsung coding kan, lompat nanti tiba-tiba habis liburan langsung coding. Nah, saya kasih waktu 1 minggu nih, baca aja ini. Terus nanti minggu depan kita baru cobakan di Xcode-nya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak. Belum ada ya? Nggak ada Pak. Oke, jadi untuk pertama silakan dibaca saja. Dibaca ya, saya nggak ngasih tugas ya, nanti dibilang pula sama dosen lain, tugas Pak Andika banyak sekali Pak, katanya. Janganlah dikasih tugas lagi Pak Andika dia tugasnya banyak kali. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Ini masa darurat COVID, tidak boleh berat-berat pemikirannya karena akan menurunkan imunitas. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan kalian. Manfaatkan waktu di rumah untuk banyak-banyak membaca. Bagi yang kerja jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya sudahi sampai di sini aja. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ya besok Endra jangan lupa bawa MacBook lagi ya. MacBook kemarin yang diperbaiki ya? Enggak Pak, saya nggak perbaiki MacBooknya. Cuma emang layarnya bergaris. Cuma saya larinya ke monitor. Makanya tadi Bapak lihat cam saya kan, saya nggak lihat ke cam kan, karena layar Oh di image-nya itu ke monitor, nggak ke monitor laptop saya, tapi ke monitor extern. Oh extend ya. Oke. Besar ya besar Iya, garisnya? garisnya Besar. garis kecil aja Pak, garis kecil. Cuma Hmm. emang udah nggak bisa udah tahap nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau saya pakai emang taruh di rumah aja, nggak diapa-apain lagi. Dia extend layar aja di rumah. Jadi MacBooknya itu di samping dari layar saya. Makanya saya ngadapnya ke monitor pas tiba kerja lagi kelas. Oh. Karena browsernya ada di monitor bukan di layar MacBook. Layar MacBooknya ini saya matiin brightness-nya. Oh oke. Nanda, kamu aman kan laptopnya? Nanda. Oke, Julianto aman ya? Aman Pak. Oke, silakan dibaca pelan-pelan. Saya nggak ngasih tugas, saya cuma kasih kalian mau suruh membaca saja. Tamatkan yang ini sampai habis. Oke, kalau gitu saya tutup. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Tetap cuci tangan sekali 4 jam. Usahakan jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nanda jangan lupa sertifikatnya belum kirim saya. Wah, udah keluar ya.